Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Diki Mulyana, guru matematika SMPT Binuma. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi selanjutnya setelah kemarin sudah masuk ke dalam pola bilangannya ya, sistem koordinat. Kita masuk ke dalam bab baru yaitu relasi dan fungsi. Nanti relasi dan fungsi ini berarti di luar PPS. Kemarin dua bab masuk dalam nilai penilaian tengah semester. Nah, ini sudah masuk ke bab akan disiapkan untuk ujian pasnya penilaian akhir semester di bulan Desember ya. Kemungkinan kalau kita semoga sudah beres COVID-19 ini, maka akan ada ujian penilaian akhir semester. Walaupun tidak beres juga nanti akan ada ujian penilaian akhir semester dari bab pertama sampai bab terakhir, sehingga kita harus bisa menguasai dari setiap LKPD yang sudah kalian pelajari. Jangan sampai nunggu nanti, tidak, harus dari mulai sekarang harus sudah beres, sehingga ketika kalian nanti dapat soal seperti apapun bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditanyakan. Baik, kita masuk saja ke bab yang baru yaitu tentang relasi dan fungsi. Apa sih relasi dan fungsi? Mungkin kalian baru dengar ataupun baru memahami ya, atau melihat apa sih fungsi dari relasi dan fungsi. Baik, langsung saja nanti akan kita bahas dalam subbab ini adalah yang pertama adalah memahami bentuk penyajian relasi terlebih dahulu untuk lebih mudahnya. Yang kedua memahami ciri-ciri daripada fungsi. Nah ini memahami bentuk penyajian relasi. Di sini kita akan membuat penyajian relasi itu ada tiga ya, saya buatkan ini dulu. Ada tiga nih ya. Yang pertama bentuknya akan berupa diagram panah, yang kedua adalah diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan tentunya. Jadi akan kita buat tiga bentuk ini. Nanti di soal KPD akan ada permasalahan untuk membuat diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Misal contoh di sini dalam tahap pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8 nih. Nah, di sini ada data nih. Namanya ini contoh soalnya ya. Contoh soal nama siswa ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Nah, pelajaran yang disukainya Abdul dia suka matematika dan IPA, Budi IPA, IPS dan kesenian, Chandra olahraga dan keterampilan, Dini kesenian dan bahasa Inggris, Elok matematika, IPA dan keterampilan. Lihat di sini walaupun berbagai macam tapi ternyata ada yang sama juga yang disukainya. Nah, kita lihat dari beberapa siswa ini ya untuk penyajiannya. Yang pertama kita akan membuat diagram panah terlebih dahulu. Gimana caranya? Nah, ini bentuk diagram panah, bentuknya adalah seperti ini. Bapak langsung aja ke dalam permasalahan ininya ya. Ini itu apa? Ini apa? Baik, kita lihat. Nanti akan bahas, sebenarnya akan dibahas di terakhir, tapi nggak apa-apa kita namain aja biar dari awal sudah mengetahui bahwa ini adalah namanya domain, namanya kodomain, rank ataupun daerah hasil. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini Abdul nama siswa, Budi, Chandra, Dini, dan Elok, dan dia adalah termasuk dalam himpunan. Nah, dalam himpunan ini ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok, nama-nama siswa tentunya kan. Nah, di sini adalah disebut dengan namanya domain. Daerah sebelah kiri ini yang disebut dengan himpunan A ya, kelompok A, ini disebut dengan domain. Domain itu adalah daerah asalnya. Jadi daerah asalnya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Ini daerah asalnya. Dan dia berada di sini yaitu adalah dengan kalimatnya pelajaran yang disukai. Nah, pelajaran yang disukainya adalah menyertai apa saja. Di sini ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Tentunya ada yang pada mata pelajaran yang disukai pada tabel ini. Misalnya di sini ada bahasa Arab. Nah, nggak ada, nggak usah dituliskan ya. Walaupun ada mata pelajaran tapi di sini nggak ada kan, maka di sini tidak ada. Seperti itu. Jadi, nah daerah B ini disebut namanya kodomain, atau disebutnya dengan istilahnya kodomain, namanya daerah lawan ya. Ada daerah asal, ada daerah lawan. Nah, itu ya, ada dua. Nah, ingat ini ya, yang ini adalah domain, daerah asal, yang B adalah kodomain, daerah lawan. Ingat ya. Nanti Bapak tanyakan di LKPD mana domain dan mana kodomain. Nah, berarti kalau misalnya tanyakan domainnya mana aja, siapa aja,
Berarti domainnya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Nah, kode domainnya siapa aja? Nah, kode domainnya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga, seperti ini. Ya, kode domainnya. Nah, nanti ada yang namanya rank. Rank itu adalah daerah hasil. Nah, rank itu berarti yang ditanda panahin saja. Nah, misalnya di sini ada tambahin, di sini ada mata pelajaran bahasa Arab satu di sini misalnya. Nah, nanti rank itu adalah ini mata pelajaran ini semua. Nah, bahasa Arab tidak masuk. Nanti dia masuknya dalam kode domain. Nanti ada satu di sini misalnya bahasa Arab, maka bahasa Arab tidak masuk dalam rank. Rank itu adalah daerah hasil dari domain tentunya. Seperti itu ya. Nah, semoga kita bisa memahami. Misalnya di sini Abdul, Abdul dengan matematika dan IPA. Lihat tanda panahnya kita gambar. Ini Abdul, ia menyukai matematika dan menyukai IPA. Seperti ini gambarnya. Ini disebut dengan relasi. Jadi antara hubungan domain dengan kode domain itu disebut dengan relasi, ada hubungannya. Nah, ini Budi. Budi itu suka IPA, IPS, dan kesenian. IPA, IPS, dan kesenian. Itu ya. Ini hubungannya. Budi itu dia menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Tanda panahnya seperti ini. Chandra, Chandra suka keterampilan dan Chandra suka olahraga. Nih, kasih tanda panah seperti ini, tanda panah seperti ini. Lalu ini dia kesenian dan bahasa Inggris. Ini kesenian dengan bahasa Inggris ya, tandain. Dan Elok matematika, IPA, dan keterampilan. Matematika, IPA, dan keterampilan. Itu ya, ini diagram panahnya seperti ini yang pertama. Penyajiannya dalam bentuk diagram panah. Semoga bisa dipahami ya, seperti ini. Tolong diulang lagi kalau misalnya belum paham. Tanda panahnya nanti akan Bapak bahas di LKPD untuk penyelesaiannya seperti apa yang kalian untuk latihan. Baik, yang kedua adalah diagram kartesius. Nah, diagram kartesius sudah kita tidak bingung lagi. Kemarin sudah menggunakan titik koordinat. Nanti di sini ada kartesiusnya A dengan B, himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A itu ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok seperti ini gambarannya. Nanti di sini ada mata pelajarannya apa aja yang tadi matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat Abdul dia sukanya matematika dan IPA, maka dikasih titik di sini, matematika dengan IPA. Ini kotak-kotak ya. Oke, sekarang Budi. Budi IPA, IPS, kesenian. Ini IPA, IPS, dan kesenian. Kasih titik tandanya. Chandra dia suka keterampilan dan olahraga. Kasih titik, kasih titik. Terus ini dia suka bahasa Inggris dan kesenian. Kasih titik, kasih titik. Lalu Elok sukanya matematika, IPA, dan keterampilan. Dikasih tanda titik seperti ini. Nah, ini disebut dengan diagram kartesius. Dibuatnya kayak gini gambarnya dari tabel tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Dan yang terakhir adalah himpunan pasang berurutan. Nah, kalau pasang berurutan berarti kita akan mengurutkan. Misalnya contoh kayak di sini. Himpunan pasang berurutan dari himpunan A ke himpunan B, dari himpunan A ke himpunan B. Berarti adalah Abdul dengan matematika. Abdul dengan matematika, sini ada tanda kurungnya seperti ini ya, melengkung. Nah, ini baru tanda kurung. Ini adalah Abdul dengan matematika. Nah, terus apa lagi? Abdul dengan IPA. Nah, ini Abdul dengan IPA. Oke. Abdul ada lagi nggak? Tidak ada, sudah selesai. Sekarang Budi dengan IPA, Budi dengan IPS, Budi dengan kesenian. Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Nah, tutup kurung, koma lagi. Sekarang udah Budi, sekarang Chandra olahraga, Chandra keterampilan. Ya, Chandra keterampilan dan olahraga udah. Lalu Dini kesenian, Dini bahasa Inggris. Ya, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, dan oh ya udah cuma dua ya. Dan Elok matematika, Elok IPA, dan Elok keterampilan seperti ini. Nah, ini disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Baik, paham ya dari tiga itu. Jadi nanti membuat diagram apa namanya? Diagram panah, diagram kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Baik, ini kita baru mengenal yang namanya relasi. Jadi ada hubungan relasi antara himpunan A dengan himpunan yang B seperti itu. Oke, bisa dipahami. Sehingga kalau kita lihat di sini, himpunan A ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B ada berapa pelajaran? Nanti akan kita lihat bagaimana cara menyimpulkan himpunan A dengan himpunan B. Baik. Lihat di sini ada contoh-contoh relasi ya. Nanti tadi udah tipe yang pertama kita akan Bapak menjelaskan tentang domain, kodomain, dan rank itu seperti apa nanti bentuknya. Dan yang kedua membuat diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan kita lihat contoh-contoh soal yang relasi ya. Kita lihat di sini. Di sini ada contoh soalnya. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 4
9, 16, 25 ke himpunan B 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kita lihat, ini Bapak ganti dulu pointernya menjadi tulisan. Misalnya, contoh begini. Ini himpunan A, nah, kita buat supaya lebih mudah pakai diagram panah saja ya. Ini ada 4, ada 9, ada 16, ada 25. Nah, oke, ini kasih titik nih. Awas jangan sampai lupa ada titiknya dulu untuk cara membuat diagram panahnya. Oke, seperti ini. Nanti di himpunan B itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini juga kasih tanda titik di sini biar nanti menghubungkannya yang mana. Nah, kita lihat apakah himpunan A, himpunan B, himpunan C ini ada pada kalimat yang dimaksudnya. Contohnya kamu buatin aja kata-katanya. Kurang dari, misalnya contoh 4 kurang dari 1, ya 4 kurang dari 4 kurang dari 1 bukan, maka ini tidak masuk. Oke. Ya. Sekarang kalimat yang kedua, akar dari 4 akar dari 1. Jadi kalimat ini 4 adalah akar dari 1, betul nggak? Nah, 1 kali 1 itu kan 2 bukan 4, maka ini bukan. Oke. Sekarang kelipatan dari 4 kelipatan dari 1 atau 4 kelipatan dari 2, betul atau tidak? Ya, hampir benar ya. Nah, misalnya 4 kelipatan dari 1, betul nggak? Tidak. 9 kelipatan dari 1, tidak. Nah, ini berarti bukan. Nah, yang terakhir adalah kuadrat dari. Nah, misalnya 4 adalah kuadrat dari 1, enggak. 4 adalah kuadrat dari 2, ya. Ya kan? 4 adalah kuadrat dari 2. 2 kuadrat adalah 4. Nah, 9 adalah akar kuadrat dari 3. 16 adalah kuadrat dari 4. 25 adalah kuadrat dari 5. Nah, seperti ini ya. Nanti ada soalnya kayak gini, Bapak akan tanyain domainnya apa? Domainnya itu Bapak simbolin D. Domainnya berapa? Yaitu 4, 9, 16, dan 25. Ini berupa angka ya. 4, 9, nanti ditulisnya seperti ini, 16, dan 25. Oke. Nah, setelah itu kode domainnya berapa? Nah, kode domain itu adalah dinilai, lihat daerah asalnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka tulisnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang Bapak ingin tanya rank. Nah, ini rank itu namanya daerah hasil. Tulisnya S, R ya, range. Nah, ini angkanya berapa aja? Yaitu 2, 3, 4, 5. Yaitu ada di daerah kode domain, tapi hanya yang ada hubungan dengan A. Itu adalah 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, disinilah disebut dengan rank ya. Jadi satunya nggak masuk karena dia tidak ada hubungan dengan A. Nah, disebut relasi bukan? Ya, relasi karena himpunan A berada di himpunan B semua. Ya, ada semuanya berrelasi dengan himpunan B. Maka tepatnya kalimatnya adalah kuadrat dari, bukan lipatan dari, kurang dari, atau akar dari, bukan. Seperti itu ya. Baik, semoga bisa dipahami contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Jika diketahui himpunan P-nya adalah 2, 3, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan Q-nya adalah 1, 2, 3, dan 5. Serta himpunan pasang perurutannya adalah 2 dengan 1. Lihat, 2 dengan 1, ada nggak ini? Ini 2, ini 1, ada 4 dengan 2, ada juga. Lalu 6 dengan 3, ada juga. 8 dengan, oh maaf, 6 dengan 3 ada, 8 gak ada nih, ya kan? 8 tidak ada. 10 dengan 5. Oke. 10 dengan 5 ya. Nah, tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Aturannya apa berarti kayak gini? Misalnya ini himpunan P-nya adalah, dibuat diagram panah dulu ya.
2, 3, 4, 6, 8, dan 10 ya. Nanti di sini kan ada himpunan A, himpunan P ya. Nah, ini 2, 3, 4, 6, dan 10. Dan himpunan Q-nya dia berada di 1, 2, 3, dan 5. Nah, nanti di sini kalian kita buatin seperti ini dulu. Nanti kita lihat misalnya di sini himpunan 2 dengan himpunan 1, lalu himpunan 4 dengan himpunan 2, 6 dengan himpunan 3, dan 8 tidak ada, 10 dengan himpunan 5. Berarti kalimatnya apa nih? Kuadrat dari, akar dari, kelipatan dari, atau kurang dari. Kalau ini berarti kuadrat ya, 2 kali. Nah, ini 2 kali dari 1. Jadi 2 adalah 2 kali dari 1 ya. Jadi 2 kali ini kalimatnya. 2 kali. Kita buatin kalimatnya, benar atau tidak? 2 kali dari. Jadi 2 adalah 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, 6 adalah 2 kali dari 3, 10 2 kali dari 5. Nah, berarti relasinya adalah kalimat yang ini ya, 2 kali dari. Oke, bisa dipahami ya yang seperti ini. Baik, contoh selanjutnya adalah contoh soal relasi. Nah, ini dari diagram di bawahnya tentukan aturan relasi yang mungkin ya, yang mungkin. Nanti di sini ada aturan relasinya, misalnya dari ini 0 dengan 0, 0 dengan 1 bisa, atau 0 dengan 2, atau 0 dengan 3 bisa tidak, atau 0 dengan 4. Nanti adalah aturan yang mungkin. Nah, itu adalah soal yang seperti ini. Nah, kalau ini perhatikan dua himpunan berikut. Nah, kalau ini sudah pasti, misalnya relasinya Jakarta, ibu kotanya Indonesia ya kan? Malaysia berarti Kuala Lumpur ya, Thailand Bangkok, Filipina Manila, India Delhi. Nah, seperti ini domainnya, ini Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Kode domainnya ini negara-negara yang ada di sini, dan nya adalah ini yang sudah ada tanda temannya. Nah, disebut dengan relasi ya. Selanjutnya adalah memahami ciri-ciri fungsi ya. Ciri-ciri fungsi kita dapat ini nih ya, apa kesimpulan dari tadi yang relasi. Jadi relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti dia relasi ya. Jadi dia ada yang tadi adalah relasi adalah belum tentu fungsi ya, tapi kalau ada fungsi itu sudah pasti relasi. Nah, ini dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut dengan daerah asal ya tadi ya, dan domain dari himpunan B disebut dengan daerah lawan, dan kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggota jadi pasangan anggota himpunan B disebut daerah hasil rank yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Nah, sekarang kita lihat masuknya apa yang maksud dengan ciri-ciri fungsi. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, ini untuk memahami ciri fungsi sebaiknya perhatikan himpunan B, A, B, himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Nah, apakah dia fungsi A1, B1? Ya. A1, B2? Ya. A1, B3? Ya. A2, B1? Ya. A2, B2? Ya. A2, B3? Ya. A3, B1? Ya. A3, B2? Ya. A3, B3 ya. Ini semuanya adalah fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cirinya yang ada huruf X yang di depan ini tidak boleh sama. Kalau ini kan 1 dengan 1 dia boleh sama, nggak ada masalah. Tapi kalau ada A, ininya A, ini nggak boleh, maka dia bukan fungsi, itu cirinya. Apabila ya ini misalnya A,1 ya, di sininya A,2. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada A yang sama di sini. Kalau 1 dengan 2-nya walaupun beda ya, hati-hati. Maka fungsi cirinya yang pertama adalah ininya tidak boleh sama. Jadi kalau kita buat diagram Venn, diagram panah, maaf, ini ada A
ini ada B. Nah, ini ada angka 1, 2, 3 misalnya. Nah, ini A ke 1 boleh, B ke 2 boleh ya. Nah, kayak gini boleh. Ini namanya fungsi. Walaupun ini ada yang kosong, gak ada masalah. Oke, berarti ranknya 1 dengan 2. Tapi kalau dianya bercabang, A-nya ini bercabang menjadi kedua juga, ini sudah bukan fungsi. Ininya bercabang, ini yang ininya bercabang, ini bukan fungsi. Gitu ya, hati-hati ya. Perhatikan yang seperti ini. Bisa jangan sampai lupa bahwa yang ininya bercabang atau x-nya itu sama, itu adalah bukan fungsi. Oke, jelas ya. Oke, nanti kalau ada yang itu ditanyakan aja. Misalnya kalau ini ada rumus yang seperti ini, ada yang sama nggak ini x-nya? Oke, nah ini dia. Ini bukan fungsi ini. Kenapa? Ini A-nya sama. Ini AB, ini BR, ini B, ini B. Nah ini sama. Ini B, ini B. Ini bukan fungsi. Nah ya ini juga sama. Dia bukan fungsi, ada A-nya. Oke. Nah ini bukan fungsi juga. Oke, seperti ini. Pak, kalau misalnya ada himpunan kayak gini, ada gambar, nah ininya A, ininya B misalnya. Nah ininya A-nya 1, 2. Nah yang ini dia sebelah sini ya kan, terus yang ini yang kesini. Nah 1 juga ini boleh sendirian. Apakah dia fungsi atau bukan? Ya, ini disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena yang ininya daerah domainnya gak ada yang bercabang. Udah cirinya itu, gampang ya. Oke, hati ya, cirinya kalau fungsi di daerah domainnya dia tidak boleh bercabang. Kalau domainnya boleh, bebas ya. Oke, paham ya. Oke, kita lihat di sini, diketahui himpunan P dengan Q P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Jika P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan P yang mempunyai pasangan di Q. Ininya P ke himpunan Q, kita buatin. P-nya adalah ke 1, 2, 3, 4, 6, bentuknya kayak gini ya. Oke, nah himpunan Q-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita lihat. Ini hubungan relasinya apa? Setengah dari, oke. 1 setengah dari 2. Ya, 1 setengah dari 3 tidak, 1 setengah dari 6 tidak, 1 tidak. 2 setengah dari 4 iya. 2 setengah dari ini tidak. 3 setengah dari 6 iya. 4 setengah dari 8 iya. 6 setengah dari 12. Nah, 10-nya tidak. Oke. Seperti ini ya. Tentukan himpunan anggota P yang memenuhi pasangan Q. Berarti anggota P yang memenuhi pasangan Q 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 6, 12. Apakah dia fungsi? Ya, fungsi. Seperti itu. Nah, kalau yang ini Q ke P, hubungan relasinya kuadrat dari, betul atau enggak? Misalnya yang B, ini yang A, ini masuk fungsi ya. Fungsi. Nah ini yang B-nya misalnya kuadrat dari, ya tinggal dibalik saja. Ya. Tinggal dibalik saja. Misalnya yang ini adalah kuadrat dari, misalnya himpunan Q-nya dan himpunan P. Jika dari Q-nya jadi domain, ya, ini 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, lalu P-nya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Nah, 5-nya kita lihat ya. Kuadrat dari. Nah, 2 adalah kuadrat dari 1, betul nggak? Kuadrat dari 2 adalah kuadrat dari 1. Kuadrat dari
2 kuadrat dari 1, 1 dari 1, 1, ya kan? 4 kuadrat dari 2, ya. 6 kuadrat dari 3, bukan. Oke. 3 bagi 9 nggak ada. 4 kali 4 16 tidak ada, tidak ada. Nah, apakah ini disebut dengan fungsi? Bukan fungsi. Relasi iya mungkin, tapi relasi iya tapi fungsi bukan, seperti itu. Oke, walaupun angkanya sama tapi hati-hati ya. Ininya apa, dari P ke Q atau Q ke P, harus diperhatikan domainnya mana. Kalau domainnya mana, setengahnya ini hubungannya apa. Kalau hubungannya ini setengah dari seperti ini, kalau kuadrat dari ya dia akan seperti ini, agak kesulitan. Oke, mungkin itu yang mau saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Nanti di LKPD silakan nanti diselesaikan, ditanyakan oleh nanti ya, jangan sampai buat nanti akan menjadi masalah. Semakin banyak semakin sulit kitanya. Baik, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.